Oke, halo teman-teman, selamat siang. Jumpa lagi di seri belajar website. Nah, hari ini saya akan bahas tentang callback di JavaScript ya. Apa sih callback gitu ya? Jadi, memang pada dasarnya kalau kita menggunakan fungsi-fungsi di JavaScript itu nanti ada aturan ataupun urutan-urutan yang memang akan dieksekusi terlebih dahulu. Nah, biar teman-teman lebih gampang memahami si callback ini secara sederhana adalah sebagai berikut. Misalnya, saya memiliki sebuah elemen heading, sini ya, kosong. Nah, saya berikan id, ya. ID-nya apa? Misalnya di sini adalah apa ya? Biar enak gitu ya. Latihan ya, latihan. Oke. Nah, kebetulan di file HTML ini saya punya script, oke, JavaScript ya, script. Nah, punya kode JavaScript. Dan karena JavaScript bisa melakukan manipulasi dari setiap elemen, nah, kita bisa gunakan itu. Nah, sekarang teman-teman biar paham dulu bagaimana fungsi itu. Misalnya kita punya beberapa fungsi, dan fungsi mana yang akan dieksekusi gitu ya. Nah, di sini saya punya function, ya, misalnya tampilkan saya. Ya. Nah, fungsi tampilkan saya di sini punya parameter, di mana dia akan menampilkan di heading ini adalah sesuatu yang diinputkan oleh user. Misalnya adalah demo gitu ya. Parameternya demo. Demo ini teks gitu, misalnya. Kalau nggak teks aja deh. Teks. Input ya. Teks input. Nah, ini yang diinputkan oleh si fungsi nanti oleh user ya. Jadi, saya memiliki sebuah DOM ya, di mana dokumen akan mengakses elemen dengan ID tertentu. Nah, karena yang sudah disediakan adalah ID latihan, ya, makanya di sini ada latihan. Ya, jadi saya akan mengakses elemen ya yang memiliki ID latihan, yaitu H1 ini. Lalu untuk isinya atau value dari elemen ini akan saya isi dengan teks yang diinputkan ya oleh si fungsi. Gitu. Ya, save. Lalu saya juga punya fungsi baru, ya, function gitu ya. Function. Misalnya adalah tampilkan satu gitu ya. Tampilkan satu. Tampilkan satu dia apa? Ya, tampilkan satu dia isinya adalah dia menjalankan fungsi tampilkan saya, ya. Fungsi tampilkan saya. Nah, isinya apa? Isinya teks, yaitu hai gitu ya, misalnya ya, hai. Lalu ada juga fungsi function ya, fungsi yang menampilkan fungsi kedua, yaitu tampilkan kedua, di mana dia juga menjalankan tampilkan saya, oke, di mana misalnya mantul gitu ya, mantap betul. Oke, di sini saya sudah punya fungsi 3 ya, ada 3 fungsi. Di mana fungsi pertama dia mengakses elemen ID-nya dengan DOM, yaitu dari elemen latihan. Lalu ada fungsi tampilkan satu yang menjalankan fungsi tampilkan saya dengan inputan hi gitu ya. Lalu juga di sini ada fungsi kedua, yaitu tampilkan 2. Dia sama juga menjalankan fungsi tampilkan saya. Ya, isinya adalah memasukkan elemen mantul ke sini. Nah, ketika saya jalankan seperti ini, tampilkan satu gitu ya, tampilkan 2 gitu. Lalu saya juga tampilkan satu ini, tampilkan satu. Nah, ada 2 fungsi. Nah, 3 fungsi ini. Yang tampil apa di sini? Kalau di layar yang tampil adalah mantul ya, yang tampil adalah mantul. Ternyata yang dieksekusi adalah yang terakhir. Oke. Kalau kita tukar posisinya ini, maka yang muncul adalah hi gitu ya. Jadi di sini teman-teman perlu dipahami bahwa ketika kita menjalankan JavaScript, maka dia akan terjadi sekuensialitasnya atau urutannya seperti ini. Jadi fungsi terakhir dia akan memanggil gitu ya. Itu urutannya seperti itu. Oke. Dan setelah kita memahami urutan ini, kita juga bisa memahami bahwa urutan-urutan ini bisa kita kontrol. Oke. Bisa kita kontrol. Oke, saya komentarin dulu ya di sini ya, fungsi yang ini ya. Oke. Tetap masih menggunakan tampilkan saya, di mana nanti adalah heading ini adalah isinya apa yang telah diproses gitu ya. Nah,
Untuk pengontrolnya, misalnya, anggap saja saya memiliki function yang misalnya jumlahkan aku gitu ya. Jumlahkan aku apa? Misalnya angka 1, angka 2. Jadi fungsi jumlahkan aku ini memiliki dua parameter, yaitu disuruh masukkan angka 1 dan angka 2, lalu dia dijumlahkan gitu ya. Nah, di sini saya tampung misalnya hasil ya, hasil, keyboardnya jauh ya, hasil gitu. Jadi hasil adalah angka 1 ditambahkan angka 2, ada angka 2. Oke. Lalu saya balikkan nilainya nih, returnkan hasil. Nah, setelah saya punya fungsi jumlahkan aku, kemudian saya buat sebuah variabel gitu. Variabel apa? Variabel result gitu ya. Variabel result adalah dia menangkap hasil jumlahkan aku, misalnya angka 5 dengan 4 di sini. Lalu kita kontrol lagi, kita tampilkan ya. Berarti baru ditampilkan saya. Lalu result gitu ya, result seperti ini. Maka angkanya ada 9. Jadi kita bisa mengatur urutan-urutan sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, namun hal ini juga bisa kita simpelkan lagi, simpelkan lagi. Jadi tinggal di sini ya, tinggal si tampilkan sayanya ini, oke. Tinggal kita atur lagi ya, caranya adalah tinggal di sini tampilkan saya misalnya hasil ya. Nah, kita modif fungsinya. Oke, saya tinggal seperti ini. Baru di sininya kita nggak pakai, kita rubah jumlahkan akunya, baru dimasukkan angka 5 dan 4-nya. Ini juga berfungsi gitu ya. Namun ada permasalahan nih teman-teman. Nah, kalau yang contoh yang pertama tadi adalah kita harus memanggil dua fungsi sekaligus kan. Nah, fungsi jumlahkan aku dan tampilkan sayanya itu duanya harus ditampilkan fungsinya. Lalu untuk masalah fungsi yang ini adalah kita tidak bisa mencegah fungsi jumlahkan aku untuk menampilkan ini. Jadi data ini langsung terproses gitu. Sehingga hal itu diperlukan adalah adanya callback. Nah, panggilan balik ya, kalau di Java telepon aku kembali ya, gitu ya. Contohnya seperti itu. Nah, untuk memudahkan fungsi ini kita bisa rubah dengan callback. Callback adalah agar kita bisa menjalankannya itu lebih baik, gitu ya. Nah, misalnya di sini tetap sama, saya pakai ini. Nah, bedanya di sini saya akan tambahkan callback-nya, ya. Callback saya, fungsinya callback saya ini fungsinya bebas ya. Nah, setelah saya jumlahkan, lalu di sini callback sayanya adalah untuk menampilkan hasil gini. Sehingga karena saya sudah tambahkan callback, sehingga saya cukup menambahkan jumlahkan aku angkanya, lalu di sini adalah callback-nya, fungsi yang akan dipanggil. Nah, fungsi yang dipanggil apa ini? Tampilkan saya ya. Jadi tinggal ditampilkan saya saja seperti ini. Yes. Setelah dijalankan, hasilnya tetap aja sama. Nah, bedanya di sini adalah fungsi jumlahkan aku ini berhasil ya, berhasil tanpa mencetak langsung. Nah, kita juga jadi lebih rapi juga codingannya. Nah, fungsi callback ini akan kita pakai terus nih di JavaScript ya. Nanti juga akan ketemu asynchronous gitu ya, dan SQLite gitu ya. Contohnya ya nanti di materi-materi saya selanjutnya. Dan semoga teman-teman memahami bagaimana si callback ini ternyata bisa digunakan ya di JavaScript. Nah, oke teman-teman, semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di materi selanjutnya.